Halo teman-teman, di video ini kali ini saya akan membahas tentang estetika film Korea Selatan. Kita akan mulai bahas dari cara ciri khas visual, narasi, karakter, pengaruh budaya, dan sejarah. Gaya penyutradaraan, tujuan estetika film Korea, sampai bagaimana respon penonton lokal dan global terhadap film-film Korea. Saat ini industri film Korea selalu berkembang pesat dan dikenal seluruh dunia. Banyak film Korea berhasil memenangkan penghargaan internasional dan mendapat perhatian besar dari penonton global. Contohnya adalah seperti Parasit, karya Bong Joon-ho yang berhasil memenangkan Oscar sebagai Best Picture. Selain itu ada juga Oldboy, Train to Busan, Memories to Mother, and Burning yang memiliki ciri khas estetika yang kuat. Film Korea Selatan terkenal mampu menggabungkan visual yang indah dari cerita, emosional, kritik sosial, dan karakter yang realistis dalam satu karya. Hal ini membuat film Korea dapat menarik perhatian dan sebagai hiburan, tapi juga memiliki pesan yang sangat mendalam. Nah, sekarang adalah ciri khas estetika film Korea Selatan. Mulai dari visual. Salah satu yang paling menonjol dalam film Korea Selatan adalah visualnya yang sangat detail dan terkonsep. Warna dalam film Korea biasanya terpilih dengan sangat hati-hati untuk mendukung suasana emosional dalam cerita. Misalnya, ketika adegan ingin menunjukkan kesedihan atau tekanan hidup, warna yang digunakan cenderung dingin, gelap, atau pucat. Sebaliknya, saat ingin menggunakan kenyamanan atau kemewahan, warna yang digunakan yang lebih hangat dan terang. Contohnya dalam Parasit, rumah keluarga kaya yang menggambarkan sangat bersih, luas, tenang, dan modern. Sedangkan rumah keluarga miskin terlihat sempit, lembab, gelap, dan berada di dalam bawah tanah. Dari visualnya saja penonton sudah bisa merasakan perbedaan kelas sosial tanpa harus dijelaskan lewat dialog. Nah, komposisi gambar dalam film Korea juga sangat rapi dan simetris. Banyak adegan yang terlihat seperti foto estetik karena penempatan kamera, pencahayaan, dan properti diatur dengan detail. Selain itu, sinematografi film Korea terkenal dinamis. Kameranya sering bergerak mengikuti karakter sehingga penonton lebih dekat dengan emosi tokohnya. Film Korea juga sering menggunakan teknik long take atau long shot, yaitu pengambilan gambar yang sangat panjang tanpa banyak shot agar adegan terasa realistis dan intens. Contohnya adalah long take yang terkenal di dalam film Oldboy. Pada adegan pertarungan lorong, adegan tersebut terlihat brutal dan realistis karena kameranya mengikuti aksi tanpa banyak potongan editing. Film Korea juga terkenal dengan genre branding, yaitu menggabungkan beberapa genre dalam satu film. Misalnya dari drama berubah jadi trailer, lalu masuk ke komedi atau horor. Dalam satu cerita, hal ini membuat penonton sulit menebak arah film dan mengembangkan pengalaman penonton terasa lebih terlihat menarik. Nah, sekarang adalah narasi. Dalam aspek narasi atau cerita, film Korea Selatan terkenal emosional dan penuh konflik. Cerita dalam filmnya Korea bisa terlihat sederhana dan sering memiliki lapisan makna sosial maupun psikologis. Banyak film Korea menggunakan konsep Han, yaitu rasa sedih, kecewa, penderitaan yang tidak dikendalikan dan dipendam dalam waktu lama. Konsep ini menjadi salah satu identitas budaya Korea yang sangat mempengaruhi cerita film mereka. Karena itu, banyak karakter dalam film Korea terlihat memendam trauma, dendam, atau tekanan hidup yang berat.
film Korea juga menghadirkan plot twist yang sangat mengejutkan. Bagi penonton membuat merasa lebih aman, dan awal cerita selalu diarahkan ke konflik yang lebih jauh, lebih gelap dan emosional. Ending film Korea juga terkenal realistis. Tidak semua cerita berakhir bahagia. Kadang tokoh utama gagal mencapai tujuan atau justru mengalami tragedi. Contohnya dalam film Memories of Murder, yaitu film yang memberikan jawaban pasti tentang pelaku pembunuhan. Endingnya ini seperti membuat penonton memikirkan pesan film ini bahkan setelah selesai menonton. Hal ini berbeda dengan banyak film Hollywood yang biasanya memberikan ending lebih jelas dan memuaskan. Nah, sekarang adalah dari segi karakter. Karakter film Korea Selatan biasanya lebih realistis dan manusiawi. Tidak selalu ada tokoh yang benar-benar lebih baik atau benar jahat. Banyak karakter utama film Korea lebih anti-hero, yaitu tokoh yang punya sisi gelap, trauma, kemarahan, atau dendam. Contohnya dalam film Oldboy, karakter utama digunakan sebagai karakter yang penuh amarah, balas dendam, akibat trauma yang dari masa lalunya. Film Korea juga sering melibatkan kelemahan manusia secara jujur. Tokohnya bisa melakukan kesalahan, berbohong, egois, bahkan selalu tindakan buruk karena tekanan hidup. Karakter seperti ini yang membuat penonton merasa bahwa tokoh dalam film Korea itu lebih dekat dengan kehidupan nyata dibandingkan dengan karakter yang terlalu sempurna. Akting dari karakter Korea juga terkenal lebih natural, totalitas karena mampu memberikan emosi secara kuat lewat ekspresi wajah, bahkan tubuh maupun dialog yang sederhana. Nah, sekarang adalah pengaruh budaya, sejarah, dan nilai sosial. Pengaruh budaya Korea juga memiliki pengaruh besar terhadap estetika film mereka. Salah satu nilai budaya yang paling sering muncul dalam hierarki sosial atau rasa hormat kepada orang yang lebih tua atau memiliki status lebih tinggi. Hubungan senioritas dan junior atau Sunbae Honbae yang sering terlihat dalam film maupun drama Korea. Cara bersikap, cara berbicara, sikap tubuh, bahkan perilaku karakter yang biasanya menunjukkan struktur sosial tersebut. Selain itu, nilai dari keluargaan dalam budaya Korea juga sangat kuat. Banyak film Korea memiliki karakter yang rela berkorban demi keluarga mereka. Tema keluarga yang sering membuat inti emosional dalam cerita. Budaya sisi film Korea Selatan juga sering menggambarkan dalam film tekanan pendidikan, pekerjaan, dan juga tuntutan sukses, membuat banyak karakter mengalami stres, depresi, atau keputusan. Nah, sekarang adalah pengaruh sejarah. Sejarah Korea Selatan juga mempengaruhi gaya film mereka. Korea memiliki sejarah panjang tentang penjajahan, perang, atau pecahan negara antar Korea Selatan dan Korea Utara. Karena itu, tema ini, penderitaan, kehilangan, dan konflik keluarga sering muncul dalam film mereka. Konsep Han sendiri dari lahir pengalaman sejarah Korea yang penuh tekanan dan tidak adilan. Hubungan Korea Selatan dan Korea Utara juga menjadi latar cerita yang emosional. Banyak film menggambarkan keluarga yang terpisah akibat perang atau konflik politik. Secara modern, Korea Selatan mengalami pertumbuhan ekonomi yang sangat cepat, juga mengaruh tema film yang mereka. Di balik kemajuan teknologi dan ekonomi muncul masalah kesenjangan sosial dan tekanan hidup yang tinggi. Nilai sosial. Film Korea Selatan sering digunakan sebagai media kritik sosial. Banyak film mereka membahas tentang kemiskinan, kesenjangan ekonomi, penyalahgunaan kekuasaan, korupsi, tekanan hidup masyarakat modern. Contohnya adalah dalam film Parasit. Film ini memperlihatkan perbedaan kehidupan keluarga kaya dan miskin secara sangat jelas. Rumah, makanan, pekerjaan, bahkan cara berbicara sebagai simbol kelas sosial. Film tersebut mengkritik film sosial yang membuat orang terlihat miskin, semakin sulit keluar dari kemiskinan. Gaya penyutradaraan dan teknik film.
Gaya penyutradaraan Korea Selatan terkenal memiliki gaya visual yang kuat dan khas. Bong Joon-ho misalnya terkenal sebagai genre blending yang lebih kritik sosial, sedangkan Park Chan-wook terkenal sebagai visual artistik yang tema balas dendam. Sutradara Korea juga berani menyampaikan emosi ekstrim, kekerasan brutal, dan konflik psikologis secara detail. Selain itu, mereka memiliki gaya auteur, yaitu sutradara yang memiliki kendali penuh terhadap visi estetik filmnya. Nah, dan juga adalah misensinya. Misensinya segala sesuatu terlihat dalam frame film, seperti setting, pencahayaan, kostum, properti, dalam porsi aktor. Film Korea sangat detail dalam penggunaan misensi. Contohnya dalam film Parasit. Semua keluarga kaya dibuat minimalis, modern, dan tenang, sedangkan rumah keluarga miskin terlihat sempit dan berbeda dari film Basement. Perbedaan ruangan ini menjadi simbol karakter yang lebih tentang ketimpangan sosial. Pencahayaan dalam film Korea juga menggunakan kontras cahaya yang banyak, bayangan yang tajam untuk menciptakan suasana tegang dan misterius. Dan juga ada editing dan sinematografinya. Editing film Korea terkenal memiliki ritme yang lebih cepat, dinamis. Suasana ini lebih berubah drastis dan tenang, menggunakan hanya dalam barat. Teknik long take juga sering digunakan agar adegan terasa realistis dan intens. Sinematografi film Korea sering menggunakan gerakan kamera yang halus, detail close up untuk memperlihatkan emosi karakter. Karena itu penonton bisa lebih terhubung secara emosional dan ceritanya. Musik dan suaranya. Musik dalam film Korea tidak hanya sebagai pelengkap, tapi juga digunakan untuk membangun suasana emosional. Kadang musik digunakan justru bertolak belakang dengan adegannya. Misalnya membuat musik lembut untuk cerita, diputar saat adegan kekerasan untuk menyediakan kesan ironis. Selain itu, film Korea juga menggunakan keheningan untuk momen penting agar emosi terasa lebih kuat. Keheningan membuat penonton lebih fokus pada ekspresi karakter dan suasana pada adegan. Nah, sekarang adalah tujuan estetika film Korea Selatan. Tujuan estetika film Korea Selatan bukan hanya untuk hiburan. Film Korea Selatan membuat kita memiliki secara visual, emosi, agar penonton menikmati ceritanya. Tetapi di balik itu, banyak film Korea yang memiliki tujuan kritik sosial, eksplorasi psikologis manusia. Film Korea juga mengingatkan sistem gelap manusia seperti trauma, dendam, kesepian, tekanan emosi, dan sosial, dan tidak keadilan. Contohnya dalam film Oldboy yang mengeksplorasi balas dendam dan trauma psikologis. Selain itu, Korea juga memberikan realistis kehidupan sehari-hari agar penonton merasa relate dengan konflik yang ada. Visualnya dalam film Korea juga menggunakan simbol membuat pesan cerita, bukan hanya sekedar membuat film terlihat jelas. Nah, sekarang adalah respon penonton terhadap estetika Korea Selatan. Lokal versus global. Penonton lokal Korea Selatan lebih mudah memahami simbol budaya, bahasa, dan konteks sosial dalam film Korea. Sedangkan penonton internasional lebih memiliki dari visual, emosi, cerita, universalnya. Walaupun ada beberapa simbolis budaya yang mungkin sulit dipahami, justru hal itu menjadi daya tarik sendiri bagi penonton global. Kesuksesan film Korea dunia ini menunjukkan bahwa cerita yang kuat dan emosi yang universal bisa diterima dari lintas budaya. Sebagai besar, film Korea cukup mudah dipahami oleh penonton internasional karena mengangkat tema universal seperti kekeluargaan, cinta, perjuangan hidup, kemiskinan, dan ketidakadilan sosial. Visual yang kuat dan emosi yang sangat jelas membuat penonton lebih sebagai negara itu memahami ceritanya dan walaupun berbeda. Namun beberapa humor lokal berbasis formal Korea atau simbol budaya tentu terkadang sulit dimengerti oleh penonton luar negeri. Nah, kesimpulannya dari film Korea ini selain membuat ciri khas yang sangat kuat dalam visualnya, narasi, karakter, dan teknik penyutradaraan, film Korea tidak hanya juga fokus pada hiburan, tapi juga mengamalkan konflik sosial,
dari nilai budaya dan eksplorasi emosi penonton secara mendalam. Karena itu, film Korea Selatan berhasil berkembang menjadi salah satu industri film yang paling berpengaruh di dunia dan juga memiliki penggemar sangat banyak di internasional. Sekian pembahasan dari saya tentang SDK film Korea Selatan. Sekian, saya Arsuna Satya Martika. See you.